Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tirai Islam, kali ini Mimin akan membagikan kisah seorang panglima perang kaum musyrik bernama Joraj bin Totzira yang mendapatkan hidayah saat di medan perang. Memang, hidayah itu istimewa. Ia mahal dan berharga. Kedudukan dan status sosial bukanlah ukuran untuk mendapatkannya. Gelimang harta juga bukan sarana yang bisa untuk mendapatkannya. Terkadang, ia pun datang di saat yang tak disangka. Ia datang di saat yang menyerunya. Mungkin sudah putus asa. Ia juga bisa datang di saat musibah. Dan ia datang ketika permusuhan sudah mencapai puncaknya. Seperti kisah Joraj Totzira, hidayah datang padanya justru saat ia tengah siap berperang. Joraj bin Totzira adalah panglima pasukan Bizantium di perang Yarmuk. Ia memimpin pasukan Roma berperang menghadapi umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sebelum pecah pertempuran, terjadi kejadian yang menarik. Joraj berdialog dengan Khalid hingga ia memeluk Islam dan berpindah posisi menjadi pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu, moral pertempuran mereka kaget dan mengendur, dan pastinya Joraj adalah orang pertama yang hendak mereka bunuh. Awal kisah, sebelum sang panglima perang mendapatkan hidayah, bermula ketika pasukan tengah bertemu. Joraj memanggil pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Khalid pun keluar dari pasukan, dan Abu Ubaidah menggantikan posisinya. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan, hingga leher tunggangan mereka bertautan. Joraj berkata, "Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu." Joraj melanjutkan, "Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian? Lalu ia memberikannya kepadamu, kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya?" "Tidak," jawab Khalid singkat. "Lalu mengapa engkau disebut dengan Saifullah, pedang Allah?" tanya Joraj yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengacuhkannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya, sementara yang lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan, dan memeranginya. Setelah itu, Allah memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik.' Ia mendoakanku dengan kemenangan, lalu melakobiku dengan Saifullah. Dari situlah aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik. Engkau telah jujur kepadaku," sambut Joraj menanggapi penjelasan Khalid. Lalu ia kembali bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, beritahu aku, apa yang ingin engkau serukan padaku?" "Kepada persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya, wahyu, adalah dari sisi Allah." Khalid menerangkan risalah Islam kepada Joraj. "Kalau orang tidak menerima seruan kalian itu?" tanya Joraj. "Jizyah menjamin mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkannya?" "Jizyah?" tanya Joraj. "Kami perangi mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian?" tanya Joraj. "Kedudukan kami sama, setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami, baik orang yang mulia atau orang biasa, baik yang awal memeluk Islam dan yang terakhir," jawab Khalid. Joraj kembali mengajukan pertanyaan, "Apakah orang yang hari ini memeluk Islam, wahai Khalid, sama pahala dan ganjarannya?" "Iya, bahkan bisa jadi lebih utama," jawab Khalid. Dengan nada heran, Joraj kembali bertanya, "Bagaimana bisa ia sama dengan kalian? Padahal kalian lebih dulu memeluk Islam." "Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi kami di saat kami menjumpainya,"
datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab, lalu ia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada kami, orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar, membenarkannya, berislam, dan membaiatnya. Adapun kalian belum pernah menjumpai apa yang kami jumpai, belum pernah mendengar apa yang telah kami dengar, berupa mukjizat dan hujah. Kalau kalian memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu lebih baik dari kami, jawab Khalid berusaha mengurai kebingungan George. Demi Allah, engkau berkata jujur, tidak menipuku, dan tidak berpura-pura padaku kan? Tanya George berusaha mendapatkan jawaban yang pasti. Khalid menjawab, demi Allah, aku telah berucap jujur padamu. Aku tidak berkepentingan apapun padamu atau salah seorang dari kalian. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan padaku. George berkata, engkau telah jujur padaku. Saat itu, George yang masih dalam persiapan berperang mulai luluh hatinya tatkala mendengar penjelasan dan seruan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Hatinya bergetar dan cenderung kepada Khalid. Kemudian, di tengah medan perang dan posisi siap berperang, George mengucapkan perkataan yang mengejutkan. Ajarkanlah aku tentang Islam, pintanya. Lalu Khalid mengajaknya ke tendanya, menyediakan air untuknya bersuci. Kemudian George menunaikan salat 2 rakaat. George telah memeluk Islam. Khalid bin Al-Walid dan para sahabat Nabi memberikan teladan bahwa berangkat ke medan perang bukanlah semata-mata untuk membunuh orang, tapi tujuan utamanya adalah memberikan hidayah. Inilah bedanya jalan para sahabat dengan orang-orang yang terlibat aksi terorisme. Tujuan mereka membunuh, bukan memberi hidayah. Keluar dari Bizantium dengan permusuhan yang memuncak, dan memimpin pasukan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Ternyata saat itulah hidayah datang kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa. Sebagaimana Khalid masih mengharapkan hidayah kepala pasukan yang hendak membunuh dan memeranginya. Setelah memutuskan memeluk agama Islam, kini George berbalik posisi. Ia berdiri di sebelah Khalid untuk memerangi pasukan Bizantium. Dalam perang itu ia menderita luka parah dan menemui syahidnya di medan Yarmuk. Setelah berislam, ia hanya 1 kali melakukan salat dan sujud dalam 2 rakaat. Kemudian ia gugur di medan jihad. Benarlah apa yang Khalid ucapkan. Bisa jadi, orang yang baru memeluk Islam dan sedikit amalnya, lebih unggul dibanding orang yang terlahir sebagai seorang muslim. George hanya menunaikan 1 kali salat dalam hidupnya. Namun, ia mendapatkan kemuliaan jihad di jalan Allah, menjemput kematian sebagai seorang syuhada, insya Allah. Itulah kisah seorang panglima perang kaum musyrik bernama George bin Totzira yang mendapatkan hidayah saat di medan perang. Semoga kisah yang Mimin bagikan kali ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat tirai Islam. Jangan lupa support channel ini agar dapat terus membagikan kisah-kisah tentang agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.